Salam sejahtera bagi sahabat inspirasi. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua menikmati berkat-berkat Tuhan. Sahabat inspirasi kita hari ini akan kita baca dalam surat Galatia pasal ke-6 ayat ke-8. Demikian dituliskannya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Nah, sahabat inspirasi yang saya kasihi, dalam pikiran kita seringkali timbul satu pertanyaan dengan bukti-bukti yang kita lihat. Pertanyaan itu adalah mengapa banyak orang jahat hidupnya sepertinya tenang, tidak pernah mengalami gejolak, dan bahkan tidak sedikit yang hidupnya berlimpah dalam segala kebutuhannya. Walaupun setiap perbuatannya melanggar hukum, tetapi hukum sepertinya tidak pernah menyentuhnya. Sahabat inspirasi, jika demikian, apakah Tuhan tidak adil? Apakah Tuhan tidak tahu apa yang mereka perbuat? Sebagai umat Tuhan, kita tahu benar bahwa Tuhan adalah Allah yang maha adil. Dan tidak ada perkara apapun yang tersembunyi di hadapan Allah. Demikian juga kita tahu pada saat yang Tuhan tentukan, semua manusia akan menghadap tahta penghakiman Allah. Demikian juga dalam 1 Petrus 2 ayat 1 dengan jelas mengatakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan juga di dalam Roma pasal 2 ayat 9 mengatakan demikian. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat. Nah, sahabat inspirasi, sampai saat ini pun Tuhan Yesus tidak pernah berhenti menawarkan keselamatan, bahkan kehidupan kekal dan kelimpahan di bumi. Tetapi manusia dalam kepicikannya, dalam kedegilannya, dan bahkan kesombongannya selalu menolak tawaran Tuhan yang penuh kasih ini. Dipikirnya Tuhan yang butuh kita. Terus terang kita katakan, andai kata Tuhan tidak mau menyelamatkan kita, Tuhan tidak rugi. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kasih. Dia buktikan bahwa Dia mengasihi manusia tidak dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan Allah. Untuk menyelamatkan manusia, Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang turun ke dunia dalam misi penyelamatan manusia. Tetapi sayang, bukannya manusia menerima dengan suka hati, tetapi sebaliknya manusia menolak, menghina, bahkan membunuhnya. Padahal justru oleh pencurahan darah Kristus di atas kayu salib itulah, bagi orang yang mau percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan memperoleh kehidupan kekal dan terhindar dari penghukuman abadi. Memang ada dua macam penderitaan yang kita harus mengerti. Yang pertama adalah penderitaan yang kita alami karena kita percaya kepada Kristus. Dan yang kedua adalah penderitaan karena perbuatan jahat yang kita lakukan. Nah, maka sahabat inspirasi,
Ingat, semua kejahatan pasti ada buahnya, yaitu kebinasaan. Amin. Kiranya apa yang kita dengar hari ini menjadi berkat setiap kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, hati kami kembali bersyukur. Begitu kuatnya Engkau mengatakan kepada kami semua bahwa akar kejahatan adalah kebinasaan. Maka ya Tuhan, kami rindu agar Roh-Mu menerangi kami untuk selalu berbuat kebenaran di depan Tuhan. Percaya sungguh-sungguh bahwa Engkau lah keselamatan kami. Menyerahkan seluruh sahabat inspirasi. Beri kami ya Tuhan hati yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, melakukan kebenaran di mata Tuhan karena Engkaulah Allah yang telah memilih kami. Dalam nama Tuhan Yesus menyerahkan syukur kami dan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Engkau. Amin. Tetap semangat dan Tuhan memberkati.